Manajemen kasus. Manajemen kasus pada intinya adalah suatu koordinasi pelayanan-pelayanan di dalam komunitas yang dipimpin oleh seorang case manager atau manajer kasus. Bisa disebut tim khusus. Dalam manajemen kasus terdapat 5 prinsip dasar. Yang pertama yaitu koordinasi, kedua integrasi, ketiga keberlanjutan, keempat komprehensif, dan yang kelima kerahasiaan. Tahapan dalam melaksanakan manajemen kasus. Tahapan dalam melaksanakan manajemen kasus. Dalam tahapan proses manajemen kasus, yang pertama yaitu menentukan masalah. Dalam proses manajemen kasus dimulai dengan pengumpulan informasi atau data yang disebut dengan psikososial. Dalam sistematis ini, konselor mencari tahu tentang segala sesuatu yang dialami oleh diri klien yang relevan dengan pemecahan masalah, dan dalam sumber tersebut mencakup pertanyaan yang berhubungan dengan tingkat makro, meso, dan makro. Hal tersebut yang diingat adalah melalui proses psikososial, maka akan menemukan keseluruhan masalah yang mungkin terjadi dalam kehidupan klien. Yang kedua yaitu menentukan keterpisahan masalah. Jadi selama proses psikososial akan didapati serangkaian masalah yang tentu saja banyak dan saling berhubungan. Maka pentingnya yaitu menentukan seberapa parah atau beratkah setiap kondisi masalah dengan melakukan indikasi langsung seberapa efektifkah masalah itu dapat ditangani. Dan dalam menentukan tingkat keparahan sebuah masalah, maka manajer kasus perlu untuk mempertimbangkan dengan klien tentang diri mereka. Penilaian tersebut terhadap kehidupan mereka yang nantinya diharapkan dapat bersifat membantu secara efektif berdasarkan kesepakatan dengan klien tentang masalah yang akan ditangani. Selain mempertimbangkan pendapat klien, manajer kasus harus menghormati klien tentang diri mereka sendiri, dan penilaian atas kehidupan mereka sendiri merupakan pusat dari sistem nilai pekerjaan sosial dan tidak boleh dianggap enteng. Seorang pekerja tidak dapat membantu siapapun secara efektif kecuali jika ada kesepakatan tentang masalah apa yang perlu ditangani. Jika ada ketidaksetujuan, maka perlu ditangani dan diatasi jika memungkinkan sebelum pindah langkah-langkah berikutnya dalam proses manajemen kasus. Tahap yang ketiga yaitu mengembangkan hipotesis tentang mengapa masalah klien terjadi. Pendefinisian ini digunakan untuk mencari tahu segala sesuatu tentang klien dan tentang hidupnya yang mungkin relevan dengan pemecahan masalah. Jadi, menentukan mengapa klien memiliki masalah adalah salah satu tugas yang tidak mudah yang harus dihadapi oleh manajer kasus. Tugas ini biasanya disebut dengan penilaian kondisi pengendalian atau penilaian, yang dalam hal ini memerlukan bahasa teori yang mendukung, seperti teori psikodinamika, teori organisasi, teori psikologi sosial, teori ekonomi, dan teori politik. Dan teori dasar yang dapat memandu penilaian tentang kondisi pengendalian seseorang konseli adalah teori sistem yang bergerak dalam bidang mikro, meso, dan makro. Penilaian yang baik akan mengarahkan manajer kasus untuk membuat hipotesis tentang apa yang menyebabkan masalah mereka yang selanjutnya yang akan diadakan sebuah intervensi layanan. Tahapan yang keempat adalah menetapkan sasaran. Fase yang paling penting dalam manajemen kasus adalah pengembangan tujuan yang jelas, yang mana seorang manajer kasus harus berhati-hati untuk tidak menetapkan tujuan yang tidak realitas atau tidak dapat mencapai, atau yang tidak meminta klien untuk menerima tanggung jawab. Dalam hal ini, manajer kasus memiliki peran yang penting dalam proses penetapan tujuan, yaitu dengan memberikan visi yang positif dan rasa harapan pada klien dan keluarganya. Tujuan adalah pernyataan yang menentukan hasil yang diharapkan untuk masing-masing klien pada saat layanan manajemen kasus selesai. Pernyataan tujuan harus menyertakan kerangka waktu dan tanggal untuk mencapai tujuan tersebut. Sebuah tujuan tanpa tanggal membuka kemungkinan untuk proses pengiriman layanan tanpa akhir. Oleh karena itu, tujuan harus ditetapkan dengan jelas agar hasil yang diharapkan tercapai.
Tahap yang kelima yaitu mengembangkan dan melaksanakan rencana intervensi. Menurut teori sistem yang sudah dijelaskan bahwa manajer kasus akan mengarahkan intervensi sesuai dengan apa yang telah dipelajari dari penilaian. Intervensi manajemen kasus seringkali difokuskan pada tingkat mikro dan meso. Pada tahap pertama, konselor akan sering melakukan intervensi secara langsung dengan klien. Tahap kedua, membantu konselor bekerja menjadi lebih responsif terhadap klien yang dapat dilakukan melalui pelatihan. Dan tahap terakhir adalah meningkatkan sumber daya yang ada di lembaga atau mengembangkan sumber daya yang ada dalam suatu pengembangan komunitas. Tahapan yang keenam yaitu mengevaluasi keberhasilan intervensi layanan. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui hasil pelayanan yang dilakukan oleh konselor. Evaluasi merupakan salah satu aspek manajemen kasus yang paling diabaikan, padahal evaluasi dilakukan untuk mengetahui kejelasan tujuan. Jika klien secara konsisten gagal untuk mencapai tujuan mereka, apakah itu berarti bahwa manajer kasus tidak melakukannya sebuah kerja bagus? Benar-benar tidak. Hasil klien dari manajemen kasus tidak satu-satunya faktor yang harus dipertimbangkan. Beberapa masalah klien sangat resisten perubahan terstruktur dan terukur. Dengan demikian, menunjukkan sedikit atau tidak adanya pencapaian tujuan dalam jangka pendek. Selain itu, alasan lain mengapa klien mungkin gagal memenuhi tujuan manajemen kasus adalah bahwa beban kasus mereka terlalu besar. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan intervensi layanan. Tahapan yang ketujuh yaitu terminasi atau pengakhiran. Tujuan utama manajemen kasus adalah untuk mengajar klien agar berhasil mengidentifikasi, menilai, dan memecahkan masalah mereka menggunakan kemampuan mereka sendiri. Terlepas dari mengapa klien berakhir, selalu ada dua masalah yang harus ditangani jika memungkinkan selama proses pemberhentian. Yang pertama berkaitan dengan layanan, menilai tujuan pencapaian, strategi intervensi atau manajemen kasus mandiri, dan rencana untuk masa depan. Yang kedua, melibatkan hubungan antara manajer kasus dan klien. Tujuan awal yang paling penting dari pemberhentian dari proses manajemen kasus adalah klien memiliki rencana yang jelas untuk masa depannya. Jika mereka mencapai semuanya tujuan mereka harus memiliki rencana untuk menemukan sumber daya dan memecahkan masalah sendiri. Dalam tahap pengakhiran ini, pengakhiran yang tepat harus memiliki kriteria. Yang pertama, yaitu klien telah mencapai tujuan mereka. Yang kedua, klien telah menunjukkan bahwa mereka dapat mengatur diri sendiri. Jadi, manajer kasus tidak hanya bertugas dalam membantu klien, namun juga membantu dalam mengembangkan sumber daya komunitas yang dapat memberikan dukungan klien dalam jangka panjang. Ketika klien memberhentikan tanpa banyak pencapaian tujuan dan kasus mereka kemudian dialihkan kepada agensi yang lain, bukan berarti seorang manajer kasus telah gagal. Mungkin karena klien ingin membutuhkan layanan yang lebih intensif dan fokus. Tahapan yang terakhir yaitu tindak lanjut. Bagian yang paling diabaikan dari proses manajemen kasus adalah tindak lanjutnya. Meskipun hanya membutuhkan sedikit keterampilan, namun sering diabaikan. Dalam follow up yang dibutuhkan hanyalah menghubungi klien atau agen profesional untuk melihat bagaimana keadaannya. Biasanya dilakukan melalui telepon atau surat. Kontak tindak lanjut memungkinkan seorang konselor untuk menilai apakah klien membutuhkan banyak dukungan. Selain itu, tindak lanjut juga dapat memberikan informasi yang tak ternilai dalam menilai kesesuaian rujukan Anda. Tindak lanjut ini juga dapat bermanfaat untuk mengetahui bagaimana perkembangan yang ada pada diri konseli. Dalam tindak lanjut juga memberikan informasi dalam menilai keefektifan pemberian layanan oleh manajer kasus.